Selamat datang di ratapan malam. Ini semua yang akan kamu dengar hanyalah sebuah kisah halu. Namun, siapa tahu, ada bagian yang terasa seperti kisahmu sendiri. Mungkin ada 1001 perempuan yang masih bisa menerima kehadiran perempuan lain di dekat suaminya. Tapi aku tidak pernah menyangka suatu hari perempuan itu justru datang ke rumahku. Aku pikir dia hanya seseorang yang sedang mencari suamiku karena sebuah urusan, sampai dia berdiri di depanku, menatapku cukup lama, lalu bertanya, "Ibu, Bapak ada?" Aku menjawab seperti biasa, "Ada, memangnya ada perlu apa?" Dia diam, matanya justru melihat ke dalam rumah. Lalu perlahan dia berkata, "Saya sebenarnya datang untuk mengambil suami saya." Saat itu aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Aku pikir dia salah rumah, sampai dia menunjukkan sebuah foto. Foto suamiku sedang mengenakan pakaian pengantin. Tanganku langsung dingin. Aku menatap foto itu lama sekali. Lalu aku bertanya, "Kapan foto ini diambil?" Dia menjawab pelan, "Beberapa waktu lalu." Aku masih mencoba mencari alasan untuk membela suamiku sendiri. Mungkin dia salah orang. Mungkin ada penjelasan lain. Sampai perempuan itu berkata, "Saya istrinya." Entah kenapa, kalimat itu terasa lebih keras daripada suara orang yang sedang berteriak. Aku tidak langsung marah. Aku juga tidak langsung menangis. Aku hanya berdiri sambil melihat perempuan di depanku. Perempuan yang selama ini bahkan tidak pernah ku kenal. Dan saat itu aku baru sadar, ternyata selama ini bukan hanya aku yang tidak tahu. Dia juga tidak tahu bahwa suaminya masih pulang ke rumah ini. Dia datang bukan untuk merebut suamiku. Dia datang karena dia mengira lelaki yang dinikahinya memang hanya miliknya. Kami berdua ternyata sama-sama menjadi korban dari kebohongan seorang lelaki. Yang satu kehilangan suami tanpa pernah tahu kapan suaminya pergi. Yang satu lagi mendapatkan seorang suami tanpa tahu bahwa lelaki itu sudah mempunyai keluarga. Dan di antara kami ada satu anak yang sedang bermain di kamar sebelah. Anak yang masih percaya bahwa ayahnya adalah lelaki yang paling jujur kepadanya. Aku melihat ke arah kamar anakku, lalu menahan air mata. Karena tiba-tiba aku tidak lagi memikirkan perempuan yang berdiri di depanku. Aku hanya memikirkan anakku. Bagaimana nanti aku menjelaskan kepadanya bahwa ayahnya mempunyai kehidupan lain yang selama ini kami tidak pernah tahu. Aku bisa saja membenci perempuan itu. Tapi untuk apa? Dia datang ke rumahku dengan luka yang sama. Dia juga baru mengetahui bahwa lelaki yang selama ini dipanggil suaminya ternyata masih menjadi suami orang lain. Yang paling sulit ku terima, bukan karena suamiku mencintai perempuan lain, tapi karena selama ini setiap kali dia pulang ke rumah, aku masih menyambutnya seperti seorang istri yang percaya bahwa rumah ini adalah satu-satunya rumahnya. Aku masih menyiapkan makanannya. Aku masih menunggu kepulangannya. Aku masih mengajarkan anakku untuk menghormati ayahnya. Sementara ternyata di luar sana ada seorang perempuan lain yang juga sedang melakukan hal yang sama. Malam itu aku akhirnya mengerti, yang menghancurkan rumah tangga bukan selalu pertengkaran. Kadang sebuah kebohongan yang dipelihara terlalu lama sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan dua keluarga sekaligus. Dan sampai sekarang, aku masih tidak tahu siapa yang paling kehilangan. Aku, perempuan itu, atau anakku.
yang suatu hari nanti harus mengetahui bahwa ayah yang selama ini dia banggakan ternyata mempunyai kehidupan lain yang disembunyikan dari kami. Aku hanya tahu satu hal. Malam ketika perempuan itu datang ke rumahku, aku tidak sedang kedatangan seorang perempuan yang ingin mengambil suamiku. Aku sedang kedatangan seseorang yang tanpa sengaja membawa pulang kebenaran tentang suamiku. Jika kisah ini menyentuh hati, dukung perjalanan Santri Mogol dengan mengikuti halaman ini. Bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan cerita malam ini. Sampai bertemu di ratapan malam berikutnya. Terima kasih.